Halo semuanya, selamat datang di video ini. Pada kali ini kami akan menjelaskan dalam sebuah video mengenai permasalahan sosial akibat globalisasi. Nama saya Albert Bagas Radia Pradipta, 12 IPS 2, presensi 1. Nama saya Alexander Aji Satya Brahmana Putra dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 4. Nama saya Valentinus Alvin Wicaksono, kelas 12 IPS 2, presensi 21. Berikut ini adalah daftar isi mengenai apa yang akan kita bahas nantinya. Pada bagian pertama saya akan membahas definisi masalah sosial menurut Kornblum dan juga Julian. Mereka menjelaskan bahwa masalah sosial itu perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan struktur sosial yang disebabkan karena tujuan individu dan juga tujuan kolektif itu tidak dapat diwujudkan. Yang kedua adalah berdasarkan Weinberg yang menjelaskan bahwa masalah sosial adalah kondisi yang dinyatakan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh kalangan yang signifikan dan sepakat untuk merubah situasi tersebut. Yang ketiga adalah berdasarkan Sullivan yang menjelaskan bahwa masalah sosial itu ketika sebuah kelompok berpengaruh mendefinisikan kondisi sosial sebagai bertentangan dengan nilai di mana kondisi tersebut mempengaruhi sejumlah besar masyarakat. Yang keempat adalah Coleman dan Gracie. Mereka menjelaskan bahwa masalah sosial itu kondisi yang menyebabkan kerugian dan kerusakan di masyarakat. Adanya perbedaan antara kondisi ideal dan kondisi aktual masyarakat yang didapat dicapai dan masyarakat meyakini bahwa kondisi tertentu adalah sebuah masalah. Yang terakhir adalah berdasarkan Surjono Sukonto. Ia menjelaskan bahwa masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan antar masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial, dan jika terjadi bentrokan antar unsur itu dapat menimbulkan adanya gangguan hubungan sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor pendorong terjadinya permasalahan sosial. Faktor pendorong sendiri ada dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Saya akan membahas pada bagian faktor internal. Yang pertama, kesadaran diri sebagai makhluk sosial. Ini menjelaskan bahwa manusia itu kan makhluk sosial, ia membutuhkan seseorang atau orang lain dalam hidupnya, sehingga ia berusaha untuk mencari perhatian, mencari teman, saudara, relasi sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu dia melakukan segala hal, segala sesuatu hingga akhirnya apa yang dia lakukan itu menimbulkan permasalahan sosial. Yang kedua adalah tuntunan kebutuhan. Contohnya adalah gaya hidup masyarakat. Masyarakat yang hidup dengan gaya hidup yang mewah atau glamor, ia akan berusaha untuk mencari uang agar memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu dia bisa saja melakukan hal-hal seperti mencuri, berjudi, dan lain-lain hingga akhirnya menimbulkan permasalahan sosial. Yang ketiga adalah jiwa dan semangat gotong royong. Selanjutnya adalah faktor pendorong terjadinya permasalahan sosial berdasarkan faktor eksternal. Yang pertama, tuntunan perkembangan zaman. Contohnya di zaman sekarang ini tuh wanita dituntut untuk cantik atau glow up. Nah, untuk cantik itu kan pasti mereka membutuhkan yang namanya skincare, dan skincare itu cukup mahal, sehingga mereka berusaha melakukan segala hal agar dapat uang buat membeli skincare. Yang kedua adalah persamaan kebudayaan. Contohnya adalah budaya di Dubai, di mana budaya yang glamor, mewah itu. Kemudian ada orang yang ingin menyamakan dirinya dengan kebudayaan di Dubai, sehingga ia melakukan segala cara agar bisa hidup mewah, glamor seperti budayaan di Dubai. Nah, apa yang dilakukannya itu akan menimbulkan yang namanya permasalahan sosial. Yang ketiga adanya tantangan dari luar. Kemudian terbukanya kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan bersama. Contohnya itu adalah ketika orang berbisnis hingga akhirnya ia menimbulkan permasalahan sosial. Selanjutnya ada persamaan visi, misi, dan tujuan. Contohnya adalah visi, misi, tujuan seorang artis tentunya beda dengan orang biasa atau rakyat biasa. Namun orang tersebut berusaha untuk menyamakan visi, misi, dan tujuannya dengan artis atau influencer yang dia sukai. Nah, untuk menyamakan itu akhirnya dia melakukan segala cara dan akhirnya menimbulkan permasalahan sosial. Selanjutnya adalah sikap toleransi, kemudian adanya konsensus nilai. Tadi merupakan faktor-faktor pendorong terjadinya permasalahan sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Jadi melanjutkan apa yang telah dibahas oleh Mas Bagas tadi, selanjutnya adalah kategori masalah sosial. Kategori masalah sosial ini ada 4. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Jadi di dalam faktor ekonomi ini, masalah sosial itu muncul karena terjadi ketimpangan pendapatan, ketidakmerataan pembangunan, dan ketidaksamaan dalam hak akses. Contoh permasalahan sosial dalam faktor ekonomi ini muncul karena adanya pengangguran, kriminalitas, dan kemiskinan. Selanjutnya adalah faktor budaya. Di dalam faktor ini, masalah sosial muncul karena ketidaksesuaian antara nilai norma dan perilaku masyarakat. Contohnya, masalah sosial yang muncul akibat faktor budaya ini adalah westernisasi, kenakalan remaja, tawuran, geng motor, dan sebagainya. Selanjutnya adalah faktor biologis. Masalah sosial yang muncul karena faktor biologis biasanya berhubungan dengan kondisi fisik manusia. Misalnya muncul penyakit menular, gizi buruk, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah faktor psikologis. Masalah sosial karena faktor psikologis biasanya berhubungan dengan gangguan psikologis yang dialami suatu masyarakat. Misalnya gangguan jiwa, depresi, dan sebagainya. Selanjutnya adalah bentuk masalah sosial. Bentuk masalah sosial ini ada 2. Yang pertama manifest social problem dan yang kedua adalah latent social problem. Bentuk masalah sosial yang pertama adalah manifest social problem. Manifest social problem merupakan permasalahan sosial yang timbul sebagai akibat ketidaksesuaian antara tindakan dan niat serta norma sosial dalam masyarakat. Permasalahan sosial ini tampak nyata dan dampaknya dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Namun masyarakat masih mampu mengatasi permasalahan ini. Contohnya adalah tidak memakai helm saat berkendara. Masyarakat masih mampu mengatasi masalah ini dengan cara memperingati orang yang tidak memakai helm saat berkendara tersebut. Bentuk masalah sosial yang kedua adalah latent social problem. Latent social problem ini adalah bentuk masalah sosial yang menyangkut hal-hal nyata yang berlawanan dengan nilai-nilai masyarakat, tetapi tidak disadari atau diakui secara langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat tidak mampu untuk mengatasi permasalahan sosial ini. Contohnya adalah munculnya tukang parkir, kenakalan remaja, dan budaya jelek yang menjadi kebiasaan. Saya akan menjelaskan mengenai dampak permasalahan sosial. Dampak permasalahan sosial yang pertama adalah pola hidup egoistik, materialistik, dan liberalis. Nah, karena adanya globalisasi ini, manusia hanya mementingkan egonya dan hanya hidup sesuai dengan egonya, tidak mementingkan keadaan orang lain. Kemudian yang materialistik artinya manusia hanya bekerja untuk materi. Seperti kalau manusia itu bekerja hanya untuk mencari uang, kalau tidak ada uang dia tidak akan mau bekerja. Kemudian liberalis artinya manusia ingin hidup bebas dan tidak terikat oleh aturan apapun. Dampak yang kedua adalah konflik dan terorisme. Nah, globalisasi ini seringkali membawa banyak sekali kepentingan. Nah, karena didorong dengan egoisme tadi, manusia ini hanya mementingkan kepentingannya saja. Akibatnya, manusia menimbulkan banyak sekali konflik dan seringkali berujung kepada terorisme. Kemudian dampak yang ketiga adalah munculnya sikap munafik, radikal, temperamental, dan mudah tersinggung. Kemudian saya akan menjelaskan solusi mengatasi permasalahan sosial. Solusi yang pertama adalah memiliki loyalitas terhadap negara. Nah, walaupun globalisasi ini terjadi di dalam kehidupan masyarakat, kita tetap harus menyadari bahwa kita adalah bagian dari suatu bangsa dan kita tidak dapat terlepas dari keadaan tersebut. Kemudian solusi yang kedua adalah memiliki komitmen untuk pelestarian unsur dan nilai sosial budaya. Nah, globalisasi ini seringkali membawa banyak sekali budaya dari luar yang mempengaruhi budaya kita. Namun begitu, kita harus tetap memiliki komitmen untuk melestarikan budaya-budaya asli milik bangsa kita, supaya budaya-budaya ini tidak hilang dan tergantikan oleh budaya-budaya yang dibawa oleh globalisasi. Kemudian solusi yang ketiga adalah mensosialisasikan jati diri bangsa dan budaya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengukur masalah sosial. Pengukur masalah sosial yang pertama adalah tidak adanya kesesuaian. Nah, maksudnya adalah tidak adanya kesesuaian antara nilai sosial dan tindakan sosial. Pengukur masalah sosial yang kedua adalah gejala sosial. Artinya adalah sumber permasalahan sosial adalah
dari gejala sosial yang berada di masyarakat. Kemudian adanya pemangku pihak. Nah, maksudnya adanya pihak yang menetapkan gejala sosial tertentu tergantung dari karakteristik yang ada di masyarakat. Kemudian yang keempat adalah permasalahan sosial. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hal ini terjadi karena adanya manifest social problem dan latent social problem. Kemudian yang kelima adalah sistem nilai. Maksudnya adalah sistem nilai dan perbaikan suatu permasalahan sosial. Kemudian yang keenam adalah perhatian masyarakat. Nah, maksudnya perhatian masyarakat terhadap masalah sosial. Nah, berikut ini pertanyaan-pertanyaan dari kami bertiga untuk Pak Sumar, semoga bisa dijawab. Nah, sekian teman-teman dan juga semua yang menonton ini. Demikianlah presentasi atau penjelasan video dari kami. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua.